Ya, pemirsa Suara Harapan, kali ini saya bersama dengan generasi emas yang ada di SD Impres Laus. Saya akan bertanya tanpa disetting, tapi saya akan bertanya langsung kepada mereka terkait dengan apa visi misi dari sekolah ini. Mana Nona ini? Boleh. Visi misi dari sekolah, tahu tidak? Tahu. Nah, apa? Visi membentuk generasi yang beriman, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkarakter. Oke, dengan Nona siapa nama? Givani Elsadai Benyamin. Oh, Nona Benyamin. Nah, ini misinya apa? Misi 1. Mewujudkan sikap yang beriman, bertakwa, dan suka melayani. 2. Mengembangkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Membentuk generasi yang kreatif, berprestasi, dan mandiri. Oke, visi misi sudah. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu nama dari presiden? Ini kau, sini. Prabowo. Prabowo? Dengan Gibran. Oke, Pak Prabowo dan Pak Gibran, ya. Siapa nama kepala desa? Nun Kurus. Nun Kurus kan ini? Iya. Iya, sini. Ini tadi sudah, kok belum? Ini, sini. Siapa? Ardi Zetnale. Betul kok Ibu Kapsek? Betul. Oke, lagi pertanyaan yang berikut. Siapa nama Bupati dan Wakil Bupati Kupang sekarang? Oke, Nona. Bupati Bapak Yosef Lede, Wakil Ibu Aurum. Ibu Aurum Tito Eki. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Ibu Kapsek. Boleh dapat memberikan kecerdasan bagi mereka. Dan ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 dan kelas 5. Oke, pemirsa, kita telah ngobrol pintar bersama dengan generasi-generasi emas yang ada di tempat ini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Nantikan ngopi-ngopi saya di sekolah-sekolah yang lain, tentunya dengan semangat, yaitu bagaimana kita sama-sama berkolaborasi untuk mencerdaskan generasi emas yang ada di tingkat Kabupaten Kupang. Kelak mereka bisa menjadi pemimpin, menggantikan posisi Ibu Kapsek, menggantikan guru desa, camat, bahkan bisa jadi bupati dan gubernur. Kita tidak tahu, tapi kita mendoakan didikan yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru dari sejak dini menentukan masa depan. Sekali lagi terima kasih Ibu Kapsek buat dedikasi dalam mencerdaskan generasi emas yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati Ibu, sampaikan salam buat teman-teman guru dan juga keluarga besar yang ada di rumah. Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali saya berada bersama-sama dengan keluarga besar UPTD SD Impres Laus yang berada di Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Kapsek? Baik. Ya, cerah sekali Ibu Kapsek. Ya harus cerah ya, karena cerah. kita mencerdaskan generasi emas yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur ini. Ibu, izin, di UPTD SD Impres Laus ini seperti apa sih visi dan misi, dan juga inovasi-inovasi apa saja yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini, dan masih dalam pergumulan apa-apa saja sih di sekolah ini untuk ada pembenahan ke depan? Silakan Ibu. Oke, baik. Perkenalkan nama terlebih dahulu ya, Bu. Baik, nama saya Foni Rosmiati Lujileo SPD. Saya sebagai Kepala UPTD SD Impres Laus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Saya bertugas di SD Impres Laus ini kurang lebih sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya, memimpin di sini. Ya. Oke. Baik. Paparan visi misinya seperti apa sih? Jadi di sini visi misi kami itu yang pertama itu bagaimana mengembangkan karakter, ya. Mengembangkan karakter anak, ya.
karakter anak itu. Jadi dengan mewujudkan sikap yang pertama itu spiritual, ya, yang pertama itu yang ada di visi dan misi kami itu membentuk generasi, ya, generasi unggul, ya, supaya mereka bisa berkembang lebih baik, ya, dengan tujuan utama kami sebenarnya mencerdaskan anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang cerdas di masa depan mereka. Ya, seperti itu. Pengembangan inovasi karakter untuk mengembangkan mereka untuk bertumbuh agar ke depan lebih baik, seperti apa penerapannya? Jadi di sekolah kami di sini ini ada banyak trik yang kami buat itu selain dari dengan kebersamaan kami mungkin di seluruh kepala sekolah yang di Kupang Timur, kami di sini membentuk ada bentuknya seperti reading camp begitu. Reading camp, ya, untuk bagaimana literasi dengan numerasinya boleh lebih baik. Nah, seperti penerapan itu. literasi, Ya, numerasi. Dengan itu reading camp itu kami ada bagi beberapa level juga, ya. Mulai dari level 1 itu anak-anak yang belum bisa tahu huruf dulu, langsung yang ke level 2 itu mengenal huruf dan lanjut ke suku kata. Lalu di level 3 itu sudah mengenal suku kata dan sudah bisa menggabungkan beberapa kata. Lalu di level 4 itu sudah dari kata menjadi kalimat gitu. Jadi itu yang kami rutin setiap hari. Jadi di sini anak-anak itu saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu guru untuk anak-anak yang belum bisa baca atau belum kenal huruf itu, mereka tidak boleh dikasih untuk bermain atau keluar main bersama dengan teman-teman yang sudah bisa. Nah, jadi guru-guru ini kalau saat keluar main mereka tidak ada kumpul sama-sama dengan guru-guru lain, tetapi mereka ada di kelas masing-masing. Nanti di hari Sabtu itu mereka akan kumpul masing-masing level dari kelas 1 sampai di kelas 6 itu dengan ada fasilitator masing-masing di tiap level. Nah, jadi ada yang ini yang memantau atau di setiap level itu ada fasilitator setiap level 1 sampai 4 itu. Jadi mereka akan kumpulkan. Jadi level 1 itu dia bukan hanya kelas 1. Karena di sekolah ini memang ada anak-anak yang mungkin kelas tinggi, masih ada yang masih eja baca, itu nanti mereka masuknya ada di level 2 seperti itu. Oh, dipilahkan. Iya, jadi memang baik ada di kelas tinggi itu kami satukan mereka dengan yang level 1, misalnya ada di kelas 1 atau kelas 2. Jadi mereka juga tidak merasa minder karena mereka ingin. Ya kami guru-guru saya selalu tekankan bahwa bikin trik, buat trik-trik itu yang menarik anak tidak bosan dengan apa yang nanti disampaikan. Karena contoh salah satunya adalah apabila mereka misalnya keluar main, pasti otomatis anak-anak itu mereka akan mau juga ikut bermain. Tetapi sudah menjadi satu tujuan kami di sini adalah, saya bilang guru itu punya satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak bangsa, itu saja. Mungkin administrasi lain oke, mungkin itu urutan berikut. Kadang saya bilang ke guru-guru, tujuan utama kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan pertama seorang guru, mendidik anak itu supaya cerdas. Ya, supaya cerdas itu dulu. Mungkin administrasi boleh, tapi dia di urutan selanjutnya sebagai bukti bahwa guru kerja. Itulah hasil daripada hasil kerja seorang guru. Tapi tujuan semata-matanya adalah itu tadi, mencerdaskan dulu. Jangan sampai kita fokus menjadi administrasi, terus ajar anaknya di dalam, artinya terhalang oleh karena administrasi. Itu yang saya tekankan selalu di sini. Jadi kadang juga ada pemeriksaan administrasi mungkin dari pengawas. Saya selalu bilang, Bapak mungkin kalau administrasi kami tidak lengkap, ya mungkin karena banyak hari libur atau apa, ya ada halangan-halangan lain. Tapi saya bilang tidak boleh guru tidak jalankan tugasnya adalah pokoknya itu. Ya, tugas pokoknya dia mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan saya. Saya bilang itu bukan kita mengabaikan administrasi, tetapi kita tetap jalan, tapi utamanya itu. Nah, yang berikut, kalau misalnya guru halangan atau sakit, saya selalu bilang tidak boleh anak-anaknya dikorbankan. Tetap
guru yang bersangkutan itu harus menghubungi guru yang lain atau teman yang lain, atau ada guru-guru mata pelajaran yang mengisi, atau ada juga guru wali kelas yang di dalamnya itu misalnya mereka ada jam mata pelajaran penjas atau agama yang masuk, mereka otomatis kan free. Jadi mereka yang tangani. Jadi anak-anak itu tidak ada yang kosong. Itu tujuan saya yang pertama, karena waktu itu biar dalam waktu 1-2 jam itu sangat luar biasa kalau dimanfaatkan waktu itu. Tapi kalau misalnya kita waktu biar itu 1 jam saja atau setengah jam pun, kalau dibiarkan anak-anak itu bermain atau kosong tidak masuk, gurunya tidak masuk, itu saya rasa sangat rugi. Karena itu sangat mempengaruhi saya rasa. Karena orang bilang itu waktu itu emas. Kalau orang bilang dulu time is money. Tetapi sekarang waktu itu memang emas. Itu apalagi dengan ada tuntutan literasi, numerasi itu kita memang harus anak-anak Ibu kan baru 4 tahun ya, 3 tahun lebih lah, masuk 4 tahun lah. Evaluasi sedikit sebelum ibu masuk ke sini dan ketika masuk ke sini, seperti apa sih perubahan baik di tingkat siswa maupun di manajemen? Oh ya, oke, baik. Kalau berbicara dengan manajemen, anak-anak waktu saya masuk ke sini, Bapak, memang mungkin pertama saya perhatikan dulu mereka punya pakaian. Jadi tertata pakaiannya. Jadi saya di sini bukan hanya Bapak tanya, tetapi waktu itu saya bicarakan itu di rapat. Kami rapat orang tua murid dan saya di sini. Orang tua di sini saya sangat maklumi karena ekonomi mereka itu rata-rata itu petani, ya, rata-rata petani. Jadi bagaimana juga supaya kelihatan wajah memang kita ini adalah anak-anak yang terdidik dan memang punya guru-guru dan pimpinan yang berkualitas. Itu yang pertama. Jadi itu menjadi cermin buat masyarakat bahwa kami juga punya tata mungkin dari pakaian. Jadi dari hari Senin Selasa itu pakaian seragam, di hari Rabu pakaiannya sudah harus yang lain, dan hari Kamis itu batik dan olahraga. Masalah pakaian ini memang kemarin itu Bapak kalau mungkin datang lihat seperti ini ada bermacam ragam warna, karena yang kemarin itu orang tua di sini kita mau minta untuk minta dana, anggaran maksudnya untuk pakaian. Tetapi rupanya dari dana bos tidak bisa, tidak bisa. Jadi orang tua menuntut bahwa ibu kalau boleh anak-anak harus punya batik, terus dana dari mana? Jadi saya bilang oke lah. Jadi sempat waktu itu uang sertifikasi saya 1 tahap itu saya drop untuk pakaian mereka. Ya, syukurlah. Ya. Saya kasih untuk pakaian pengadaan, ya, untuk pengadaan, karena di sana kemarin itu saya sempat hubungi mereka, ya bagian usaha pakaian ini, mereka bilang harus ada minimal DP lebih dari setengah, karena pengalamannya banyak sekolah-sekolah yang DP tanpa uang. Mereka sudah, artinya mereka sudah buat, sudah cetak, sudah bordir dan segala macam, tidak ambil, rugi mereka. Terus pakaiannya mau dibuat apa lagi? Jadi dari pengalaman itulah makanya mereka bilang ini ibu harus ada DP. Nah DP ini Kak, DP ini, terus saya bilang uangnya kita dari mana? Ya mau tidak mau, orang tua juga sudah menuntut. Saya pikir ya mungkin saya juga harus melakukan hal ini dulu. Jadi saya memang untuk DP saya korbankan sertifikasi saya duluan ke sana. Jadi itu, jadi mulai saya percayakan guru-guru untuk atas itu. Jadi di saat ini kita sampaikan setelah pakaian, baik pakaian olahraga dengan batik yang warna ini, ungu ini, saya mungkin yang warna pink itu mungkin sudah dari yang lama, ada yang warna ungu sama pakaian seragam ini. Olahraga ini kita pengadaan itu pakai uang sertifikasi saya, karena saya pikir juga itu akan dikembalikan juga oleh orang tua. Tapi sudah ada, karena orang tua juga tidak mau memberikan uang sebelum barangnya ada, gitu. Saling menjaga lah. Iya, begitu. Jadi artinya berjalan dengan baik semuanya. Lalu di sini juga anak-anak itu pakaian seragam itu
sampai ke lokasi Papanama. Saya semua itu setelah saya pengadaan dulu dengan uang pribadi baru tinggal mereka kembali. Jadi itu nanti kembali ke kelas wali kelas masing-masing untuk mengatur. Jadi saya tinggal menerima saja pengembalian uang. Itu metode namanya, strategi ya, supaya ada partisipasi dari orang tua juga. Dengan melihat bukti yang telah ada, tentu mereka akan terdorong untuk membeli kembali. Seperti itu. Lalu masalah dengan lingkungan ini, saya sangat rindu ya untuk membuat hijau begitu. Cuman kendala kami adalah di hewan. Hewan ini sangat banyak, ternak ini di sini karena rata-rata orang di sini orang bertani, peternak di sini. Jadi memang kita sudah upayakan pagar, cuman itulah ya. Tetapi kemarin itu kakak kita juga baru punya bangunan yang baru. Di sini sebenarnya ada 4 ruangan. Ruangan kantor itu ada kecil, ya agak kecil 1 ruangan. Jadi di sini direhab lah kemarin itu tahun 2024 itu kurang lebih 3 bulan ya pengerjaannya. Pengerjaan ruangan ini, dan tanggal 6 Desember kemarin itu serah terima kunci ya. Jadi itu tahun pengerjaannya kapan? Tahun 2024. Ya. Jadi kurang lebihnya 3 bulan ya kerjanya itu selesai. Jadi puji Tuhan boleh selesai, karena mungkin masih ada sekolah-sekolah lain juga yang mungkin lebih dahulu saya. Kemarin itu masih ada juga yang belum selesai. Jadi saya puji Tuhan karena boleh tepat pada waktunya tanggal 6 Desember itu serah terima. Walaupun mungkin tidak dipas di jam dinas, karena waktu itu Bapak Kadis sempat datang terima kunci dari kontraktornya itu di malam. Tapi tepat tanggal 6 itu, 6 Desember. Jadi inilah ruangan kami yang cat hijau ini, hijau putih ini. Jadi itu ada 4 ruangan. 4 ruangan tetapi dibuat jadi 3, karena kemarin kalau memang kita dapatnya rehab 3 ruangan. Cuman kita pikir kalau rehab 3 berarti ada sisa ruangan 1 yang kecil ini. Sedangkan ini tidak, ini kan pisah. 3 ruangan ini sama 4 ruangan di sana pisah. Nah yang direhab ini kan 3 ruangan. Terus ruangan kecil ini mau dibuat seperti apa? Yang disisa di sini pasti kan nanti jelek juga modelnya. Jadi saya bilang, saya coba koordinasi, ternyata disetujui, oke lah. Jadi 4 ruangan itu digusur dan itu menggunakan eksa kemarin. Jadi saya sempat bilang ke kontraktor, ke pengerja atau apanya tukangnya, saya bilang kalau boleh kerja ini jangan seperti orang istilahnya proyek. Karena pengalaman yang saya lihat, saya pantau dari grup dinas, banyak sekolah-sekolah yang baru dikerjakan bilang 3 bulan, ada yang belum 1 tahun tapi sudah rubuh atapnya, plafonnya dan lain-lain. Jadi saya minta kemarin ke tukang, karena kita lihat juga struktur tanah di sini, tanahnya hitam, tanah sawah. Jadi bagaimana supaya dia mungkin agak lebih lama bertahan. Jadi itu kemarin itu sempat pakai eksa. Nah, karena kalau rehab saya rasa itu kan rehabnya hanya begitu saja, tapi kemarin itu anggap saja ini RKB sama dengan RKB ini, ruang kelas baru. Karena itu saya minta kemarin harus pakai eksa untuk kita garuk, dan itu kurang lebih dalamnya itu 2 meter. Dan itu Bapak Kadis Pendidikan sempat memantau, iya. Dan itu dibuat benar-benar, dan setiap hari saya juga selalu mantau tukang. Karena saya bilang jangan berpikir seperti orang lain, karena ini sistem proyek. Jadi biasa orang berpikir begitu, asal-asal mungkin kerjanya. Nanti sebentar kita lihat ya, Bu. Ya, boleh nanti kita lihat sama-sama. Jadi di sini mulai dari kayu-kayu, semua kosengnya itu kayu-kayu yang ini, karena saya pantau kemarin. Karena sempat juga kemarin itu pesan pasir dari mana sana tuh? Pariti kah? Nah, ada pasir. Saya yang langsung bilang, saya tidak mau pakai pasir ini. Harusnya ganti. Saya bilang, minta maaf, saya bilang, saya minimal agak paham sedikit, maksudnya pasir yang kuat yang mana. Jadi saya bilang, kalau boleh pasir ini saya tidak mau. Saya tidak pakai. Dan akhirnya diganti. Ya itulah peran ya. Diganti. Jadi mereka bilang kalau ini, jadi tukang juga sempat kemarin yang bagian pengawasnya juga minta, kalau boleh Ibu tolong pesan. Jadi saya juga sempat hubungi Pasir Takari supaya saya terlibat di dalam untuk ada bahan-bahan, karena saya mau bahan itu kualitasnya yang bagus begitu. Baik. Sebentar kita akan lihat. Jadi kita telah mendengar paparan dari Ibu Kepala Sekolah
yang telah memaparkan giat-giat yang terjadi di SD Impres Laos ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi para leader-leader atau kepala sekolah yang lain untuk bisa belajar metode-metode, konsep-konsep inovasi-inovasi yang diterapkan di tempat ini. Dan bersyukur di masa kepemimpinan Ibu Kepsek ada berkat dari pemerintah yang dikawal benar sehingga menghasilkan satu kualitas bangunan yang bagus. Ini contoh yang baik yang ke depan jika ada pembangunan-pembangunan di sekolah-sekolah yang lain, perlu peran dari kepala sekolah untuk mengawasi sehingga material-material itu betul-betul berdasarkan kualitas yang baik atau RAB, bahan material punya kualitas yang baik. Baik. Dan satu yang kita perlu catat, pergumulan dari keluarga besar di tempat ini adalah masalah lingkungan yang mereka ke depan akan memperbaiki, tapi permasalahannya adalah pagar. Pagar, karena itu butuh peran dari kita semua. Jangan komite hanya pemerintah, tetapi komite juga harus turut serta aktif sehingga tertata dengan baik. Sehingga ketika kita melewati, melihat ada asri, seperti ini juga menikmati keindahan dari tampak depan, belakang, dan selanjutnya. Oke, kita akan lihat. Baik, mungkin juga waktu saya masuk juga ke sini, mungkin sedikit. Saya masuk ke sini kita masih akreditasi C. Jadi sangat berkat Tuhan, kami ada kerjasama tim kami yang baik antara guru dan kepala sekolah. Kami di sini itu sempat beberapa hari itu sampai pagi. Kita kerja itu dari pagi, sekarang kita sambung sampai malam, sampai jam 3 pagi untuk persiapan akreditasi. Jadi puji Tuhan kami sekarang sudah sedikit naik level. Dari apa? Dari C ke B. Jadi memang waktu saya masuk ke sini masih akreditasinya masih C. Dan puji Tuhan. Sekarang kita sudah naik tahun ke-4, 3 langsung B. Kalau tambah 1 kali berarti bisa ke A ya, Bu? Ada lagi usaha. Kita lagi berusaha untuk yang lebih baik. Tetapi itu tadi, kita naik ke A itu memang semua pasti mau ke situ, tetapi bukan hanya sekedar nilai di atas kertas. Itu proses. Saya tidak mau nilai di atas kertas. Saya mau itu benar-benar bahwa memiliki nilai A itu memang betul-betul didukung dengan lingkungan dan semua manajemen di dalam A itu tentu harus dijawab begitu memang betul-betul guru-guru juga minimal di sini banyak. Waktu itu yang masih honor itu kurang lebih kita ada 9 orang tapi puji Tuhan sampai tahun ini semua sampai penjaga sekolah pun sudah lulus. Sudah lulus walaupun masih paruh waktu kalau penjaganya satu sayang masih paruh waktu Jadi puji Tuhan guru-guru kami semua sudah rata-rata sudah Berapa P3K. banyak sih guru yang ada di sini? Dengan saya di sini kita ada 13. Tapi guru dengan penjaga sekolah. Jadi di sini tendik dengan tenaga kependidikan dan guru itu ada kurang lebih gitu jumlahnya. Untuk rapornya kemarin dapat apa di sini? Rapor apakah dapat merah, kuning atau hijau? Kami sebelum ada yang masih kuning, tapi merah tidak ada. Kami lagi berjuang untuk hijau, rapor pendidikannya. Belum keluar ya tahun ini? Belum, kita dicek belum. Untuk sementara belum. Tapi terakhir kita berupaya. Berapa banyak siswa di sekolah ini yang dari kelas 2 ke kelas 6 yang belum bisa membaca atau masih mengeja? Masih ada atau tidak ada lagi? Sudah tinggal belasan orang saja dari sekitar hampir 30-an 40 mendekati 40, tapi lumayan sudah berkurang. Sudah banyak peningkatan dengan adanya reading camp ini luar biasa. Reading camp menentukan Jadi reading camp di sini biasanya saya juga kalau tidak sibuk saya yang turun langsung. Jadi kita ada bukti-bukti foto, dokumentasinya semua ada. Jadi kita memang melantai, tidak harus, artinya bikin sesuatu suasana yang memang benar-benar anak-anak tidak terasa, maksudnya mereka tidak rasa terkekang dan mereka selalu nyaman. Dan saya lihat anak-anak mereka senang, begitu. Mereka sangat senang untuk
untuk mengikuti ini reading camp, Oke. ya reading camp. Ada trik-trik guru. Saya rasa guru itu hebat di luar ya untuk buat trik-trik supaya anak tidak jenuh, tidak bosan. Nah, gimana caranya? Oke. Mungkin kalau biasanya anak-anak selalu di kursi, di meja, bisa mereka melantai. Ya, saya bilang di kelas juga demikian. Saya bilang tadi kelas 1 saya sempat pantau mereka melantai, belajar sambil bermain, istilah bermain sambil belajar, ya. Jadi itulah yang kami harapkan. Kadang anak-anak itu di sini dan mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga. Kadang anak-anak mungkin lihat guru ini mereka takut. Oh, mereka takut. Atau mata pelajaran, guru mata pelajaran ini mereka takut. Tetapi di sini anak-anak malah kita bagaimana menjalin buat suasana itu supaya guru juga akrab ya di anak-anak. Jadi tidak ada memilah-milah. Mau anak siapapun, anaknya orang tuanya pegawai atau pejabat dan ini semua kami rasa meratakan di sini. Saya bilang yang saya tekankan bahwa kita harus jaga mereka, kita didik mereka seperti anak kita sendiri. Kalau kita sudah punya satu pemikiran bahwa ini anak si A, si B, itu sudah berbahaya. Tapi kalau didik mereka betul, kita rangkul, mencintai mereka, kita mendidik mereka dengan kasih, ya pasti anak-anak kita juga akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, khususnya dalam itu tadi. Anak-anak ini saya bilang begini, orang bilang kalau dulu Kalistung itu mungkin ya orang sekarang mengabaikan, tapi sebenarnya tujuan semua anak-anak supaya dia bisa itu tadi. Dia tidak mungkin dia bisa pelajaran yang lain kalau dia tidak bisa membaca. Membaca itu yang paling dasar, ya. Dia harus mengerti huruf dan angka. Dua ini saja. Kalau mereka sudah bisa ini, kita mau ajar mereka di kelas tinggi pun akan susah. Bahkan dia sampai ke tingkat SMP misalnya susah, karena kalau ini dasarnya. Jadi memang kita ini sebenarnya saya bilang kita guru SD ini tidak sama dengan guru SMP dan SMA. Karena apa? Kita sama merubah ini pohon, ini pindah. Bagaimana mengajar anak. Jadi itu jangan menjadi satu beban buat kita. Karena banyak orang juga yang ingin bekerja seperti kita. Malah ada tenaga-tenaga mereka siap dikasih atau disumbangkan tanpa menerima upah. Ada. Karena mereka punya mau itu untuk apa? Mencerdaskan. Jadi saya bilang mencerdaskan anak bangsa. Tujuan kita itu saja awalnya. Baik. Jadi saya rasa seperti itu. Kita akan melihat langsung ada proses KBM. Ya. Ibu boleh bawa saya ke sana, Bu? Boleh. Mungkin salah satu anak dulu, Pak. Ya, mungkin setelah pulang, setelah pulang nanti kita akan melihat kondisi proses belajar mengajar dan juga gedung yang dan didapati oleh teman-teman yang ada di sini, ya, Ibu.